Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM. Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden, Kepres. Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua. Politik di Indonesia yang kian hari semakin kian carut marut ya, karena efek dari Pilpres yang kemarin yang terlalu dipaksakan dalam pemilihan wakil presiden. Membongkar tatanan, rekayasa ini dan itu yang pada akhirnya berefek seperti ini jadinya. Andai kata Gibran saat itu tetap sebagai wali kota dan memberikan kesempatan pada orang lain sebagai calon wakil presiden sesuai dengan tatanan yang ada, tidak sampai ada Paman Usman, tentunya masalah-masalah ini bisa dihindari. Dan saat ini ada beberapa dari mantan jenderal yang menggugat agar Gibran ini diganti atau dimaksulkan. Juga ada beberapa pengacara kalau nggak salah ya, yang juga melakukan seperti itu kepada Gibran agar dimaksulkan. Dan kabar terbaru yang baru saja saya lihat di media sosial bahwa Gibran ini akan ditugaskan ke Papua untuk menangani masalah di sana. Dan ada kemungkinan, konon kabarnya ada kemungkinan untuk berkantor di sana. Apakah ini sebagai bentuk perlindungan dari Pak Prabowo kepada Gibran terkait dari masalah pemaksulan? Ataukah ini sebagai bentuk sebuah kebijaksanaan untuk mengasingkan Gibran, menjauhkan Gibran? Mari kita prediksi di sini. Mengapa Pak Prabowo memberikan tugas pada Gibran yang seperti itu? Sedangkan kalau kita di zaman sekarang ini kan ya, bisa memberikan perintah dari jarak jauh. Seperti saya tinggal di sebuah desa, tapi saya bisa menjangkau kalian yang berada di kota, yang berada di luar negeri dan lain sebagainya. Karena apa? Karena adanya internet, jaringan internet. Nah, kenapa Gibran ini ada kemungkinan untuk berkantor di Papua, sedangkan saat ini kan zamannya zaman internet. Dia bisa tetap di Jakarta, dia bisa tetap di Solo, sambil melalui internet dia mencari tahu atau mengawasi dari proyek-proyeknya yang di sana, dari tugas-tugasnya yang di sana. Kan seperti itu ya. Mari kita prediksi di sini. Kenapa Gibran diberi tugas ke Papua yang ada kemungkinan berkantor di Papua juga? Alasannya apa? Alasannya saat ini Gibran menjadi pantauan karena adanya rumor pemaksulan, di mana suratnya sudah sampai ke DPR RI. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk menghindari dari serangan kubu sebelah kepada Gibran, kepada pemerintahan Pak Prabowo, makanya Gibran ditugaskan ke Papua. Karena di sini ada simbol menjadi bahan perbincangan, bahan pembicaraan. Apakah itu sebagai bentuk perlindungan kepada Gibran? Ada simbol pengembala, iya, sebagai bentuk perlindungan Pak Prabowo kepada Gibran. Jadi biar Gibran ini lebih aman, lebih tidak diganggu oleh orang-orang, tokoh-tokoh yang berseberangan dan lain sebagainya. Dari prediksi saya, Gibran lolos dari pemaksulan dan tetap akan menjadi wakil presiden sampai dengan masa jabatannya. Makanya di sini juga ada simbol penggembala. Jadi simbol penggembala ini simbolnya dari Pak Prabowo yang ngembala kambing, yang mengembala atau yang membimbing Gibran di sini. Ya, simbol pengembala di sini.
Selanjutnya, apakah tidak ada upaya untuk mengasingkan Gibran? Di sini ada simbol seorang yang cantik sedang bercermin. Untuk hal ini tidak ada usaha-usaha untuk mengasingkan, tapi lebih karena usaha untuk melindungi Gibran agar masalahnya ini tidak semakin memuncak terkait dari pemaksulan. Ini ada kaitannya dengan itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Ada simbol burung, makanya Pak Prabowo mengambil sebuah keputusan seperti itu. Sebenarnya untuk memberikan perlindungan kepada Gibran, tidak untuk mengasingkan. Karena Gibran ini selalu mendapatkan sorotan teman-teman terkait kinerjanya, terkait dari ucapannya, dan lain sebagainya. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pada akhirnya Gibran diberikan tugas ke Papua agar tidak terlalu dipantau oleh orang-orang yang berseberangan. Alasannya apa lagi? Untuk memulai sebuah kehidupan yang baru, sebuah tugas yang baru. Jadi untuk memulihkan nama baiknya Gibran juga sebenarnya. Makanya ada titah raja yang memberikan perintah seperti itu. Ada tugas khusus dari Pak Presiden kepada Gibran dan akan dituangkan melalui peraturan-peraturan, dan ini akan bisa membuat Gibran lebih tidak tersorot lagi oleh kamera. Dan tentunya kalau tidak tersorot kamera pasti juga akan merugikan Gibran juga loh ya, karena popularitasnya akan bisa turun kalau tidak terlalu disorot kamera. Tapi kalau disorot terkait dengan hal-hal kekurangannya, itu juga kurang bagus. Nah, kalau dilihat dari kartunya ini lebih terkait dari hal-hal kekurangannya yang selalu jadi bahan perbincangan. Makanya Pak Prabowo memerintahkan, memberikan tugas kepada Gibran untuk menangani Papua. Ada simbol pengakuan dosa. Karena menyadari banget atas rekayasa saat Gibran mencalonkan diri ini juga karena adanya kompilasi atau usaha dari orang tua ini untuk bisa menggolkan Gibran Rakabuming Raka agar bisa menjadi wakil presiden. Sebenarnya hal ini ada kerjasama juga loh Pak Jokowi dengan partai-partai. Makanya saat Gibran ini digolkan dengan mengubah aturan-aturan terkait dari pencalonan wakil presiden yang batas usianya sudah diubah, banyak partai yang diam aja. Karena apa? Karena mereka sudah menjalin sebuah koalisi. Mereka butuh nama Pak Jokowi untuk bisa memenangkan dari Pilpres kemarin itu. Makanya dipaksalah Gibran untuk sebagai wakil presiden. Tuh ya, karena memang ada kerjasama. Jadi mau nggak mau ya Gibran disodorkan untuk bisa menjadi wakil presiden karena mereka butuh nama besar Pak Jokowi kala itu. Di sini makanya ada pengakuan dosa. Lah siapa ya? Dari partai-partai yang berkoalisi kala itu juga bagian dari yang ikut cawe-cawe terkait dari pencalonannya Gibran itu. Simbol dari permainan gambling. Keputusan Pak Prabowo ini ibaratnya sebuah keputusan yang gambling. Gambling ini ya adu untung kayak gitu. Karena sebenarnya sebagai wakil presiden dia bisa menjangkau atau membantu presiden tidak hanya untuk satu daerah saja. Bisa menjangkau banyak daerah. Kalau dirasa Pak Presiden terhalang untuk tugasnya dan lain sebagainya, dia bisa menggantikan. Tapi di sini Gibran ini difokuskan kepada dengan adanya kebijaksanaan ini membuat para politik yang berseberangan dengan Gibran akan lebih meredam lagi
gejolaknya. Tidak juga dari Gibran ini tetap menanggung beban, tetap menanggung masalah, tetap mendapat hujatan dan lain sebagainya, tetap akan dikoyak-koyak di sini. Makanya ada simbol seseorang laki-laki yang naik gunung sedangkan di punggungnya ada ransel yang harus di bawah, kayak jalannya berat seperti itu. Ada tekanan batin. Ada simbol beberapa orang yang melakukan pemujaan. Nah, simbol ini adalah simbol sebuah keputusan yang kurang baik yang dipaksakan kala itu. Dan keputusan ini diambil dengan kesepakatan beberapa orang. Makanya di sini kan ada beberapa orang yang melakukan pemujaan dari sesuatu yang nggak baik. Nah, orang-orang ini yang meloloskan Gibran ini juga bagian dari hal ini. Sudah tahu jalannya salah, sudah tahu bertentangan dengan konstitusi, tapi mengapa diloloskan? Nah, sampai kapanpun Gibran tetap akan menjadi bahan perguncingan oleh lawan politiknya. Makanya di sini ada simbol seseorang yang kesambar petir. Apapun yang dilakukan akan tetap disorot oleh lawan politik. Teman-teman, kenapa Gibran ditugaskan ke Papua? Itu sebagai perlindungan Pak Prabowo kepada Gibran, bukan mengasingkan. Perlindungan, makanya di sini ada simbol pengembala, ya, pengembala, dan agar masalah tentang pemakzulan Gibran, masalah tentang berita-berita Gibran dan lain sebagainya bisa diredam. Karena di sini dengan adanya berita pemakzulan, ngorek-ngorek terkait Gibran, tentunya itu juga kurang bagus untuk pemerintahan Pak Prabowo. Sebab sebenarnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kala itu memang sudah ada kesepakatan. Karena Pak Prabowo butuh nama Gibran sebagai figur Pak Jokowi di dalam pencalonannya. Makanya di sini dengan hal itu ada simbol pengakuan dosa. Pak Prabowo juga merasa ikut andil dalam meloloskan Gibran di sini. Karena itu dia berusaha untuk meredam masalah pemakzulan ini, juga berusaha untuk melindungi Gibran dengan mengambil sebuah keputusan menugaskan Gibran untuk masalah-masalah di Papua. Padahal itu sebenarnya kebijaksanaan yang gambling di sini. Kebijaksanaan yang pertimbangannya kurang-kurang gimana gitu. Yang namanya gambling kan ya apa ya, bisa iya bisa enggak, bisa sukses bisa enggak, kayak gitu kan, kayak permainan judi kan, bisa dapat bisa enggak, bisa untung bisa ngerugi kayak gitu. Jadi pertimbangannya sebenarnya untuk melindungi Gibran dari masalah-masalah saat ini. Akan tetapi karena Gibran ini bisa dibilang cacat di dalam pencalonannya, walaupun dia mendapatkan tugas di Papua, walaupun seandainya nanti dia berkantor di Papua, dia akan tetap mendapatkan hujatan dari lawan politiknya, tetap dikorek-korek dari lawan politiknya. Nah, dari hal ini sebenarnya jangan hanya menyalahkan Gibran, juga jangan hanya menyalahkan Pak Prabowo, juga jangan hanya menyalahkan Pak Jokowi. Tapi ada kesepakatan kala itu yang membiarkan Gibran lolos dari ketentuan peraturan MK dengan mengubah syarat pencalonannya. Kenapa para elit politik, kenapa para elit hukum saat itu tidak melangkah, misalnya tidak menggalangi? Karena sebagian orang-orang pintar tersebut ternyata ada
ada kesepakatan diam-diam yang tanpa pengetahuan rakyatnya melakukan sebuah rencana-rencana akan Gibran bisa lolos. Ya toh? Makanya praktisi hukum kan kala itu banyak diemnya, hanya 1-2 yang ngomong. Dan 1-2 yang ngomong itu lebih menjadi oposan saat ini. Karena memang sudah ada kesepakatan. Makanya di sini Pak Prabowo juga merasa bersalah ketika Gibran dikuyo-kuyo oleh sebagian netizen atau sebagian lawan politiknya. Ada perasaan bersalah di sini, makanya dia mengambil sebuah perintah, Gibran kamu saya tugaskan di Papua untuk bisa meredam masalah-masalah yang terjadi saat ini terkait dari pemaksulan, juga terkait dari berita yang hufu-fafa dan lain sebagainya seperti itu, teman. Tapi sampai kapanpun ternyata Gibran tetap akan dikorek-korek kesalahannya oleh lawan politiknya. Nah, lawan politik itu kan selalu mencari celah kesalahan, dan celah kesalahan yang Gibran itu welo-welo kelihat, yaitu tentang yang dianggapnya dia cacat di dalam pencalonan dirinya. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau itu ada kesepakatan, dan ketika sudah berhasil kesepakatannya, terjadilah perpecahan dalam kesepakatan itu untuk saat ini. Karena yang namanya politik itu kan semuanya berdasarkan kepentingan. Kalau kepentingannya sudah tercapai, ya memperjuangkan kepentingan yang lain lagi, kayak gitu.